Izin dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumeneb. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus ada Bapak Camat Kecamatan Kalianget, Bapak Hakiki. Yang saya hormati seluruh warga masyarakat di lingkungan Kecamatan Kalianget ya, yang hadir dalam kesempatan ini. Tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di ruangan Komisi 4 ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Dalam kesempatan ini kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga bisa menyambung silaturahim dalam rangka beraudiensi bersama kami di Komisi 4 ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Dengan terutusnya beliau kita bisa dikenalkan kepada yang hak dan yang batil. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami di Komisi 4 ini merasa berbahagia sekali bisa kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu dalam rangka silaturahim dan berbagai hal yang tentunya ada yang disampaikan kepada kita di sini sebagai representatif keterwakilan dari bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dalam hal ini tentunya kami sudah mendengar dari media, baik media online maupun media cetak, hal-hal yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya SDN Pinggir Babas 1. Sehingga kami sangat bersyukur beberapa minggu terakhir ada surat ke pimpinan DPRD sehingga didisposisi ke Komisi 4 untuk menerima bapak-bapak, ibu-ibu dalam menyelesaikan atau rembuh bersama terkait persoalan yang terjadi ini. Kalau tidak keliru saya baca redaksinya terkait usulan untuk beraudiensi kepada kami dalam rangka hasil forum wali murid SDN Pinggir Babas 1 ini ingin menyampaikan terkait beberapa hal, utamanya bahwa ada oknum atau ada uang tabungan semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 pada tahun 2023-2004 hingga sampai detik ini belum ada realisasi atau belum dicairkan. Terkait hal ini kita cuma baca redaksi di surat tertulis, namun pada prinsipnya kami akan sangat senang untuk mendengarkan, menyerap aspirasi yang disampaikan secara langsung, dan ini sebuah bentuk kewajiban dan komitmen kami untuk memfollow up dengan pihak terkait dan beberapa lembaga yang tentunya yang mengurus juga di hierarki organisasi di pemerintah ini. Ada PD Dinas Pendidikan yang sebagai pembina. Maka dari itu hal-hal teknis tentunya kami lebih validasi data yang terjadi seperti apa.
kami butuh informasi secara langsung. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada koordinator atau yang mewakili untuk menyampaikan hal-hal terkait. Sepenuhnya kami beri waktu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Edi Susanto selaku koordinator forum wali murid SD Negeri Papas 1. Pertama, saya ingin menyampaikan kronologi dari kejadian macetnya tabungan ini Pak. Yang pertama itu adalah biasanya tiap tahun kami memang menabung melalui putra putri kami ke SDN Pinggir Papas 2, Pinggir Papas 1, mohon maaf. Namun tabungan yang biasanya itu paling akhir dicairkan sebelum pembagian rapot, artinya sebelum kenaikan kelas. Itu sudah lumrah dilakukan. Akan tetapi sebelum rapot itu dibagikan, tiba-tiba kami dapat undangan dari kepala sekolah yang baru terkait tabungan ini. Kemudian ketika kami sampai di sekolah, kepala sekolah yang baru ini menjelaskan bahwasanya nyuwun sapora ada tantaretan manabi nanti tabungannya tak tuli cair atau tak cair, sampean saja bersabar karena uangnya ini digunakan oleh kepala sekolah yang lama, seperti itu. Dan disampaikan juga bahwa uang itu digunakan untuk pembangunan sekolah menurut versi kepala sekolah yang lama. Tetapi waktu itu kami sampaikan juga bahwa kami menabung itu kan bukan kepada kepala sekolah Pak Ibu. Jadi di situ jelas tertulis di buku tabungan nama siswa sekolah SDN Pinggir Papas 1. Jadi kami tidak menabung kepada Bapak Imam secara personal. Ibaratnya kami menabung kepada lembaga. Makanya kami kemudian menjadi yakin dan percaya karena ini yang bertanggung jawab adalah sekolah. Nah, ketika kepala sekolah yang baru ini menyampaikan bahwa mohon bersabar, bla bla dan semacamnya, jelas kami tidak dalam artian kami tidak mengetahui dapur sekolah Pak, bukan seperti itu. Kami tahunya ketika waktu pencairan uang kami bisa dicairkan. Ketika kami misalkan diajak kemudian oleh kepala sekolah yang baru untuk menghadap kepala dinas, menghadap kepada ini untuk bertemu imam, apa urusannya dengan kami Pak? Seperti itu. Yang kami itu ada urusannya dengan lembaga sekolahnya. Terkait dengan urusan kepala sekolah yang lama itu menjadi urusan lembaga sekolah internal mereka Pak, seperti itu. Jadi kronologi singkatnya seperti itu Pak. Jadi maksud tujuan kami ke sini meminta kepada bapak-bapak sebagai wakil kami. Kebetulan ini juga ada kesami, saya sama alumni Matul Anwar ke, Abtina juga alumni Matul Anwar ke. Ketika nyona bantuanepon untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tadi kami sudah sempat juga mengadu kepada bupati, juga masih belum ada titik terang sepertinya. Tetap dilarikan ke imam. Seperti itu Bu, mohon bantuannya. Jangan kami intinya garis bawahnya adalah jangan kami dilarikan kepada imam, kepala sekolah yang lama. Kami tidak tahu imam seperti itu. Jadi kami tahunya mohon bantuannya agar uang kami itu dicairkan. Urusan Bapak Imam kepala sekolah yang lama itu ya urusan bapak-bapak yang berwenang, seperti itu, termasuk bupati diantaranya. Jadi kami mohon seperti itu ringkasnya, mungkin bisa disambung oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri Susanto. Edi. Oh Edi ya. Maaf. Bapak Edi, koordinator forum wali murid. Ya. Iya Bapak. Dalam hal ini dijelaskan terkait problematika dan kronologis adanya persoalan tabungan macet ini dari kepala sekolah lama Bapak Imam dengan alasan tadi disampaikan apa itu dipakai untuk pembangunan sekolah dan lain-lain ya. Dan ketika dikonfirmasi kepala sekolah yang baru juga
dilemparkan kepada Pak Imam. kepala sekolah yang lama, Betul. sehingga tidak ada titik poin ketemunya persoalan ini. Ada hal yang miskomunikasi mungkin, atau ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara jelas persoalan ini sebenarnya seperti apa. Ini kita sebagai mediator saja menjembatani kepentingan bapak-bapak ibu yang hadir dalam kesempatan ini. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditambah oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir dalam ruangan ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 4, Bapak Akis Jasuli. Yang kami hormati juga Bapak Ibu perwakilan dari kami Dapil 1 mungkin. Ada Bunia dan juga yang mungkin yang saya tidak kenal satu persatu. Saya hanya sekedar menambahkan Bapak Ibu Dewan, kronologinya sudah dijelaskan oleh sahabat saya Mas Edi selaku koordinator. Selain itu kami mau menambahkan dan juga kami mau memberitahukan Pak, bahwasanya kami sudah pernah berdialog dengan Bapak Kepala Dinas, sudah pernah berdialog langsung dengan Kepala Sekolah SDN Pinggir Papas 1 yang baru, tetapi sampai detik ini itu belum ada kejelasan. Makanya kita menganggap dan juga mengasumsikan bahwasanya Kepala Dinas dan Kepala SDN Pinggir Papas 1 ini tidak punya cukup nyali untuk menyelesaikan problem ini, Pak. Padahal sebenarnya SDN Pinggir Papas 1 ini adalah naungan dalam Dinas Pendidikan Sumeneb. Tapi kenapa kok sampai detik ini sampai melebar, sampai kita bahkan sudah bersurat ke BKD juga, tapi sampai detik ini tuh belum ada respon. Sampai kita juga bersurat juga ke inspektorat, sampai detik ini juga belum ada respon. Nah, ini seperti apa? Makanya kita mengadu, Bapak selaku perwakilan kami mohon dengarkan suara kami, Pak. Karena ini murni dari wali kelas, bahkan ibu-ibunya ini kita bawa ke sini, Pak. Kalau mungkin dari kelas 1 kelas 6 wali siswa kita bawa ke sini, ini nggak muat ruangan ini, Pak. Makanya ada sebagian yang kita bawa ikut serta ke sini, Pak. Kami mengadu Bapak Jasuli, mohon untuk dibantu Ibu, mohon untuk segera diselesaikan. Karena kita sudah diiming-imingi, bahkan kita mau dikasih berapa juta dulu. Tapi kita nggak mau karena ini tidak menyelesaikan problem, Pak. Kita maunya utuh. Berapa sih kalau semisal katakanlah pihak guru-guru dan kepala sekolah mau urunan, mau rembukan, monggo itu internalnya mereka. Yang penting harapan kami, Pak, uang kami segera kembali ke kami. Karena kami paling ya musim kemarau kerja, musim penghujan kita nggak kerja, Pak. Kita mau hutang ke siapa? Nah, makanya harapan besar kami itu segera kembalikan uang kami. Bahkan kita sudah berdialog, Pak, dengan kepala dinas, mentok, Pak, ujung-ujungnya kabur informasinya. Bahkan dialihkan ke yang mohon maaf, ini karena dugaannya digelapkan oleh oknum yang bernama Imam, mantan kepala sekolah yang sebelumnya. Nah, ini kan jadi presiden buruk, Pak, buat sistem pendidikan kita di Sumeneb. Makanya dengan kita itu ke sini, Pak, kita mohon support dan bantuannya, Pak. Karena jenengan-jenengan ini adalah kemitraan Dinas Pendidikan. Mohon dengan sangat, Pak, bantu kami, Pak. Coba lihat wajah-wajah mereka ini, Pak. Belas kasihan Bapak ini kita tunggu, Pak, untuk menyelesaikan problem ini, Pak. Oleh karena itu, karena juga didampingi oleh Pak Camat Kaliangan, ini support ke kita, Pak. Alhamdulillah kita disupport banget sama Pak Camat Kaliangan ini. Oleh karena itu mohon ya, Pak, ya, dengan sangat bantu kami, Pak. Terima kasih. Bahkan juga tadi kita sudah di luar karena ada paripurna dan sekalian Pak Bupati ada, kita langsung ngadu tadi. Bahkan Pak Kadis juga dipanggil tadi itu. Tapi masih normatif, Pak. Harapan kami segera diselesaikan, Pak. Terima kasih, Pak Dewan dan Bu Dewan. Oke, terima kasih, Bapak. Ya, mungkin Pak Camat mau menyampaikan beberapa hal. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat pimpinan serta para anggota Komisi 4 yang hadir pada pagi hari ini, serta para masyarakat, para wali murid SD
mohon izin Bapak. Jadi kami ikut terlibat dalam proses ini. Jadi memang sudah menjadi bahasan di warga desa Pinggir Papas, khususnya para wali murid, bahwa uang tabungan yang semestinya dibagikan tidak dibagikan tepat pada waktunya. Ya, sebesar 270 juta, dan uang yang ada 270 juta juga total kurang 270 juta, kurang lebih dari 270, dan uang yang ada hasil dari sisiran pihak sekolah itu 85 juta, 85 juta hasil pertemuan kemarin ya Bu ya, Ya. yang kemarin kita datang di SD Pinggir Papas. Keinginan para wali murid ini sebenarnya satu cuma Pak, jadi uang tabungan kembali. Proses ini sudah terlapor, sudah dilaporkan ke Polres Sumeneb, dan insya Allah sudah diproses sidik, mungkin sudah naik lidik mungkin, karena pihak-pihak yang terkait sudah dipanggil, dari kepala sekolah yang lama, kepala sekolah baru, bendahara bos, bendahara penerima tabungan itu, karena pelit ini Pak masalahnya. Jadi memang secara tidak langsung benar apa yang dikatakan sama koordinator tadi, uang tabungan itu menabung ke sekolah, ke SD Pinggir Papas 1. Nah, namun pada pelaksanaannya diterima oleh bendahara penabungnya, bukan bendahara bos. Uang itu diterima oleh bendahara penabung atas perintah atasan, pada waktu itu kepala sekolahnya ditabung lagi oleh kepala sekolah. Nah, alibinya bahwa dana tabungan itu dipakai untuk menanggulangi proses pembelajaran di sekolah, proses pembangunan intinya. Namun pada dasarnya kan memang tidak bisa. Nah, akhirnya bukan kami di sini dari Dinas Pendidikan sudah memanggil. Dari Dinas Pendidikan sudah memanggil kepala sekolah yang lama, kepala sekolah yang baru. Akhirnya disisir jumlah yang terpakai, kalaupun memang terpakai itu cuma dari hasil pengakuan para dewan guru, dari dana tabungan yang dipakai untuk pembangunan sekolah itu cuma 10 juta. Cuma 10 juta. Jadi jumlah yang lain ini masih abu-abu. Masih abu-abu. Nah, kan bahasa ini sudah menyebar di para wali murid. Para wali murid bahwa saudara imam itu siap mengganti, waktu disepakati di Dinas Pendidikan itu katanya siap mengganti 70 juta. Nanti sisanya suruh ambilkan dari bos katanya kayak gitu. Enggak boleh. Jadi mohon izin. Jadi pihak sekolah ya pasti angkat tangan untuk pertanggungjawabannya kan seperti apa. Pengelolaan keuangan kan harus ada SPJ-nya itu. Jadi karena kebingungan dan tidak ada kepastian dari pihak sekolah dan saudara imam, akhirnya mengambil langkah. Jadi perwakilan melaporkan ke kepolisian. Kebetulan ini Mas Herdi ini tabungannya 22 juta. 22 juta akhirnya melaporkan ke Polres. Nah, sekarang proses ini sedang penyelidikan. Sebenarnya intinya satu, kemauan warga kami uang tabungan itu kembali. Cuma semoga ini bisa menjadi jembatan juga. Hasil dari audiensi ini menjadi jembatan kami untuk bisa mendapatkan kepastian, kan seperti itu. Asal sempat kami tanyakan juga Bapak waktu rapat terakhir di SD Pinggir Papas hari Selasa minggu kemarin, itu ada Forpimka dan ada Forpimka kepala desa. Jadi intinya para wali murid ini butuh kepastian. Kami tidak menekan, para wali murid ini tidak menekan besok harus sudah diganti. Ada kepastian tapi memang bisa dipegang janjinya dari para pelaku ini. Semisal saya sampai bilang kalaupun mau dijanjikan setahun bagaimana? Tak apa-apa Pak, pokoknya akan boleh pasti. Cuma yang penting bayar uang itu. Ada garansi, ada jaminan gitu. bahwa Nah, tidak tahu nanti dari proses penyidikan ini seperti apa. Kan yang kami jaga ini mohon izin, walaupun kami tidak terundang, tapi kami ikut datang kemari. Ke pihak kepolisian juga kami ikut ya. Intinya kami mengawal warga kami agar tidak berbuat yang tidak. Karena hal ini sudah menjadi asumsi publik masyarakat Pinggir Papas. Akhirnya ada oknum-oknum yang berusaha mengambil kesempatan
mengambil kericuhan, mau mancing kericuhan di wilayah kami. Misalnya terjadi penggembokan di sekolah, padahal bukan ulah dari wali murid. Seperti itu. Pada hari pertama penerimaan, hari pertama masuk sekolah, SD Pinggir Papas ini digembok. Dewan gurunya itu nelpon saya, Pak, sekolah digembok, bongkar paksa, tidak boleh gembok sekolah. Ternyata ada pihak lain yang berusaha mengunggangi ini, jadi kami takut masalah ini berlarut-larut seperti itu, Pak. Jadi ketika mereka menginginkan audiensi, kami juga tidak bisa menghalangi warga kami kalau mereka mau mengajukan kepada para wakil rakyat. Jadi emang kita lihat dulu kapan siapnya dari para anggota seperti itu. Harapan kami mungkin dengan audiensi ini, harapan warga kami ada kejelasan. Jadi ada kepastian kapan uang tabungan. Intinya seperti itu. Bukan, sebenarnya kami juga berpikir setelah kami tanyakan pada person orangnya ini, sampean ini mau ngukum apa mau minta uang kembali? Uang kembali. Jadi ketika nanti memang ada kepastian, misal ini sudah anggap saudara imam bilang, iya saya mau kembalikan, ya sudah kami cabut nanti laporannya, kan seperti itu, Pak. Tapi jangan cuma asal diomongin kan kayak gitu. Sebenarnya ada bukti. Selama ini yang didapat dari masyarakat wali murid ini belum ada arah ke positif, masih ragu, masih bingung. Seperti itu. Mungkin itu penyampaian dari kami. Oke, terima kasih Pak Jamal. Mungkin ada dari anggota maupun pimpinan menyampaikan beberapa hal, yang silakan. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4. Yang saya hormati Bapak Camat Kalianget dan saudara-saudara kita anggota audit. Jadi saya menelaah, jadi keterangan Mas Edi tadi hanya terfokus ke kepala sekolah. Yang namanya keuangan itu tidak ada bendahara, nggak mungkin tunggal. Ini yang harus lengkap Mas nanti. Jadi supaya dilengkapi informasinya, mesti ada Mas, nggak mungkin murid itu langsung ke kepala sekolah. Biasanya itu lintas kelas yang terlibat. Biasanya lintas kelas. Biasanya murid itu di kelasnya menyimpan gurunya. Cuman yang jelas di situ ada bendaharanya. Nggak mungkin tunggal pelakunya. Ini Mas Edi perlu dikonfirmasi lagi biar keterangan ke kita konkret, ya kan? Karena kita perlu keterangan yang pasti, karena sekolah ini yang masih imam ini bukan hanya kasus ini, saya kira ya. Kasus Puting Beliung juga dia. Itu ya. Betul lah ya. Jadi bukan hanya suatu kasus, ini sekolah ini sudah terberes. Tapi nggak boleh ditutup sekolahannya, SDM-nya yang nggak beres, sekolahnya bagus, begitu ya. Jadi sekolahnya bagus. Nanti ke depan bagaimana lebih bagus lagi dengan kepala sekolah yang baru. Kami menginginkan kasus ini, ya kan? Semua itu pelaku masih ada ya Pak Camat. Pak Imam itu masih ada. Ada, izin Pak. Biar tidak terlalu panjang, saya sampaikan ke pimpinan. Mumpung ada Pak Camat, Senin depan Kepala Dinas diundang, Kepala Sekolah yang baru dan yang lama juga diundang, Pak Camat juga, dan satu Kepala Desa. Mungkin ibu-ibu bisa diwakili Kepala Desa. Kita mediasi dulu, arahnya kemana. Kan begitu toh? Ya. Jadi saya harapkan seperti itu, biar karena saya dengar ibu-ibu nggak mau ngomong, maunya duit, kan seperti itu. Kita kan kalau kita undang baru kita ketemu jawabannya. Mungkin di sisi itulah kita bisa menyampaikan. Pak Camat nanti bisa hadir juga. Kepala Desa nanti kalau Pak Camat, ya kan? Belum Pak Camat silakan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nanti tinggal diwakili Kepala Desa biar konkret. Kan seperti itu. Mungkin itu biar kita tidak lupa panjang pimpinan, karena kita pada hari ini nih ada kita mau periksa kesehatan nih, dokternya udah
Jadi itu agendakan pimpinan Senin depan. Nanti kita bikin surat langsung ke Dinas Pendidikan. 2 guru, kalau per guru semua itu diundang. Iya, guru semua. Jaminkan guru itu diundang. Semua. Kayaknya nggak beres ini di situ. Semuanya yang terlibat dibungkuskan 1 orang, ini nggak beres sudah. Analisa saya. Iya, Kak. Ya kan? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Mas Dewi. Silakan Pak Jazuli. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 4 dan Wakil Komisi 4 dan segenap kolega Komisi 4, Bapak Camat Kaliangat yang juga saya hormati, koordinator audiensi yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, juga yang saya hormati semua wali ibu, wali murid SD Pinggir Papat juga yang saya hormati. Sebenarnya hal yang seperti ini, kasuistik yang seperti ini bisa menggugah semua orang ya. Tapi saya punya keyakinan, hakul yakin, kepala sekolah ini pasti bayar. Kalau ini sudah masuk ke ranah hukum. Seandainya saya mempunyai kesempatan untuk menyidik, hari ini saya panggil. Tapi karena kekuasaan menyidik itu adalah kepolisian, anggota dewan itu cuma bisanya menampung aspirasi ajunan semua, sampian-sampian semua, tidak punya hak untuk menyidik. Ya cuma kita bisanya, apa kata teman saya tadi, bisa mengumpulkan semua jajaran guru SDN Pinggir Papat 1, kapan kesiapannya itu bisa dipanggil. Tapi saya hakul yakin kepala sekolah imam ini bayar. Kenapa? Penyidik itu beda dengan seperti saya hadapi dengan semua ini. Jadi bahasanya penyidik itu beda. Coba bayangkan nanti masuk jam 5 misalnya, jam 5 sore masuk. Jam 6 kalau sudah dijebloskan ke paling besoknya pasti bayar. Muka ngocak pas pakai sabe. Kok teh dua bebenkan pereng, yakin ya seperti itu. Iya, karena apa? Gedung ndak bisa lihat barat timur, utara selatan. Saya yakin. Ya karena bisa menghirup udara bebas. Orangnya yang namanya kepala sekolah imam ini muter-muter, tapi kalau nanti dipanggil yakin bayar saya. Persoalannya sekarang ini fokusnya, apalagi Bapak Camat sudah mengetahui hal yang seperti ini, kesinambungan antara kepala desa, terutama Bapak Camat Kaliangat yang membawai Pinggir Papat ini sudah turun langsung hal yang seperti ini, berarti tidak mengabaikan apa yang sudah menjadi keinginan dari para wali, ibu wali murid dan terutama koordinator yang membawa kesempatan ke sini. Jadi sangat terima kasih kepada Bapak Camat. Tak mungkin Bapak Camat ini yang diabaikan oleh apalagi hanya segelintir kepala sekolah person. Jadi mungkin bisa dijelaskan sekarang ini kan yang menghabiskan ini kan sudah jelas kan ya. Yang menghabiskan itu kepala sekolah, bahkan kepala sekolah sudah berusaha sesuatu yang tidak mengenakkan, disuruh mengambil pos, artinya disuruh mencuri ya. Bukan haknya disuruh ambil. Ini kan letak nyaman boleh ini, apalagi katanya teman saya ini menghabiskan dana puting beliung dan lain sebagainya. Ini sudah ya nggak beres ya. Jadi saya punya keinginan, saya punya keyakinan hal ini pasti bayar, cuman Puting beliung. oh iya. Ya jelas lagi, cek paham. Jadi beliung itu kan cacar kusar ya. Ya Pak Camat ya, beliungnya kan yang bergusar-gusar itu. Cuma ini mohon ketabahan dan kesabaran, tawakal ibu-ibu. Saya aku yakin bayar. Dan Komisi 4 ini sampai kapanpun kalau hal ini tidak dibayar tetap akan mengantarkan ya
akan mengawal aspirasi jenengan semua sampai tuntas ini, sampai tuntas. Ini bukan main-main. Yang disimpan itu uang 1.000, 2.000, 5.000 untuk bisa berkumpul sekian banyak. Bila mana berkumpul ada orang yang menghabiskan, enak saja orang itu. Jadi teman-teman Komisi 4 ya, 11 orang ini siap untuk mengawal sampai yang namanya Bapak Imam itu membayar kepada jenengan semua. Mungkin ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan masalah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Silakan Pak Sami. Ya. Mohon izin sebentar. Silakan. Jadi ketika nanti memang diundang Bapak, diundang para dewan guru, kepala sekolah yang lama, kepala sekolah yang baru itu juga diundang Bapak. Jadi sebenarnya kami sudah memberikan, insya Allah disaksikan para ibu-ibu ini sama para undangan. Saya sempat mengatakan seperti ini. Jadi ketika imam itu bisa membuktikan bahwa uang tabungan itu dipakai untuk operasional sekolah dengan peng-SPJ yang jelas, pihak sekolah harus siap menanggung, mengembalikan. Tapi ketika imam tidak bisa membuktikan, berarti itu resiko sudah dari imam. Pihak sekolah, kepala sekolah yang baru menyatakan siap, Bapak. Menyatakan siap. Cuma, jadi ketika di sini nanti harapannya ini kan kami butuh kepastian, Pak. Jadi kapan harus siap sudah imam? Kalau memang butuh pembuktian siapa yang menyisir pengeluarannya, ya independen nanti kan, Pak. Ada pihak yang bertanggung jawab sendiri untuk menyisir segala bentuk pengeluaran uang operasional yang digunakan, kan seperti itu, Bapak. Jadi tidak bisa kalau langsung diserahkan ke guru yang nyisir sendiri, tidak bisa, Pak. Kayak gitu, Pak. Jadi, mungkin seperti itu, Pak. Tenang Pak Camat, ini ruangan sakral Pak Camat, jangan khawatir. Siap. Silakan Pak Haji Kiai Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketua dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, Bapak Camat, Kadang yang kami hormati, Bapak Ibu, wali murid SDN Pinggir 1 yang kami hormati. Tadi yang sudah jelas, rangka kita harus memanggil dan mendukung dan semacamnya. Dan intinya sudah dijelaskan, yang penting dibayar. Kalau saya berpikir ini sudah luar biasa. Kata orang Madura tak kaprah. Tak kaprah, guru nangkut besena morek tak kaprah. Tapi hal ini kami terus apa yang saya sampaikan tadi terus akan mendorong bagaimana ini adalah harapan wali murid bisa tercapai. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena ini sudah masuk ke ranah hukum, tentunya Polres sudah punya cara-cara bagaimana. Apa yang disampaikan oleh Pak Yesuli, insya Allah saya yakin Polres pasti ya sudah ada cara, taktik dan semuanya sesuai dengan tata cara pendidikan di Polres. Saya yakin. Ya kalau memang nanti terjadi tidak dibayar, jadi diperlukan. Pasti betul sesungguhnya ada jalan keluar sesungguhnya, manakala apa yang tadi saya sampaikan tadi, kalau benar ini digunakan untuk sekolah, tentunya sekolah yang akan bertanggung jawab. Tapi kalau tidak, ini sesungguhnya ya dinas pendidikan, insya Allah ada cara. Insya Allah Polres saya yakin ada cara nanti terakhir. Itu gampang. Cuman 100 berapa kok? Ya sisanya, ya kan 170. Iya kan sisanya kan sudah 85-nya sudah ada di ya nukat sisanya cuma berapa kok? 170 ke? Ya abang masih buka uang. Saya kira kalau memang dinas pendidikan langsung melangkah, gampang, insya Allah bisa ada jangkau. Makanya pertemuan yang akan datang saya dukung bagaimana nanti kita sampaikan cara-cara yang baik. Jangan bos yang otak-atik ini tidak boleh, malah menyelesaikan buat masalah lagi ini. Demikian dari kami, mudah-mudahan kita berdoa ibu-ibu tolong pendidikan jangan sampai dirusak ya, mohon ya. Terus disekolahkan. Ya, bukan sekolahnya, tapi ada oknum. Oknumnya nanti yang akan diproses.
Kalau tangan yang sakit, kenapa leher yang mau dipotong? Kan seperti ini. Diobati dulu. Insya Allah. Jangan sampai cepat masuk ke SDN Kiropas itu. Berimbas, Pak, ya? Sudah terjadi tuh, Pak. Tolong, Pak, jangan ya, Pak. Tolong, karena pendidikan, Pak. Sudah berkurang, Pak. Sudah pindah ke SD 1 kebetulan. Oh, Jaraknya ya, hanya ya. 100 meter. Ya, makanya harapan saya, ayo kita bersama-sama, saya dukung. Insya Allah saya akan bantu. Terima kasih karena ini masih ada acara tentang masa pemberian kesehatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang mau disampaikan dari anggota? Hah? Masih ada dari anggota? Bu Nia. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ketua Komisi 4, Wakil Ketua, yang saya hormati para anggota Ketua Komisi 4, Bapak Camat, dan tentunya para warga Kalianget. Saya hanya menambahkan sedikit apa yang tadi disampaikan sahabat saya, Haji Misdawi. Mas, jangan miss. Salah lagi. Beda orang Jawa. Betawi. Kayaknya bilang Mas Dawi gitu. Bahwasanya bagaimana kalau nanti minggu depan untuk mengundang semua guru, karena tidak mungkin kejadian ini terjadi tunggal atau pelakunya hanya kepala sekolah. Iya. Tapi guru kanlah banyak jumlahnya. Maksud saya belum tahu secara kronologisnya ini semacam apa. Kan nabung siswa tidak mungkin langsung kepada kepala sekolah. Lewat siapa ketika nabung? Diletakkan di meja, Bu. Kali kelas. Yes, iya, kepada kepala. Di kantor. Di kantor Konijin yang lain. Coba. Jadi di kantor itu, Bu, itu di kantor ada meja. Di situ ada kotak-kotak sendiri kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Wali murid langsung naruh di situ, Bu. Ya. Yang terima nanti dicatat sama Bendahara. Ini yang terbuka, Bu. Urusannya nanti sama puting beliungnya ini. Mik, Pak. Saya yang Pak menerima Camat, uang mik. pertama itu siapa? Yang pertama itu Menerima uang pertama itu siapa? namanya tidak usah ya ibu guru. Banyak. Namanya Kita runut ya, kita runut ke kronologis pertama. Kan tidak mungkin langsung ke kepala sekolah. Iya. Maka yang menerima pertama itu wajib dihadirkan. Namanya Rahbini. Jadi Ini, wali yes. kelas tidak terlibat. Udah. Ya kan? Yang terima Rahbini dari Rahbini ini naik ke kepala sekolah. Nah, jadi ini ada asas kepentingan juga, Bu. Rahbini dengan imam ini yang Bisa berjamaah ini, Mas. Ya berarti Urusan Rahwini kenaikan. kuncinya Rahwini dan kepala sekolah yang lama yang harus dihadirkan bareng-bareng. Ya. mau Dibagi dan Jadi nanti tidak mesti dari sekolah itu diundang semua, hanya benar-benar Rahwini, kepala sekolah lama. Pak Imam sama Pak Masjid. Ya, itu yang harus dihadirkan. Bendahara. Bosnya juga nanti. Berarti 4 orang ya yang diwajibkan hadir. Bisa. 4 orang itu diwajibkan hadir. Dari wali murid bisa nanti perwakilan, koordinator. bisa dari koordinator 1-2 orang, karena kalau rombongan pertama nggak cukup dan yang kedua akan meninggalkan pekerjaan di rumah. Nanti biar ada perwakilan, gitu saja. Mungkin kita bersetuju di hari apa, Pak Ketua? Kita mau koordinasi dengan Bamus dulu. Yang jelas kita segera mungkin bisa ditindaklanjuti lagi. Jadi kan koordinator dari forum ini bisa komunikasi dengan kami secara informal, nggak lebih cepat lebih baik. Siap. Siap. Bisanya nggak berjalan juga. Bajalan. Ketika mau gelar perkara beda lagi sih. Masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Ya, terima kasih tadi Bu
Bupati ya, Bupati telah menyampaikan ide yang luar biasa sehingga bisa memberikan gambaran ke depan seperti apa harapan para wali yang murid yang ada di SDN 1 ya, Ya. di Bangkas itu tadi. Masih ada dari beberapa anggota yang ingin disampaikan? Sudah? Mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu lagi. Silakan. Kepala imam. Itu ada. Tinggal ini. Nah, jadinya lampu kepala imam. Madura ya Pak ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ini saya yang ingin bicarakan, saya tidak tahu tentang masalah imam itu Pak. Saya yang tahu nabung ke sekolah. Ya. Kalau Pak Imam itu katanya sudah siap di penjara katanya gitu. Tapi beda itu. Kita ada guna. Iya. Kita ada guna. Ada yang masuk jeberes. Saya tidak mau bilang sama yang tidak waras itu Pak. Saya yang pinginnya tahu saya itu kepala sekolah Pak. Malaras Pak, mau izin ketua dewan susah kerjanya Pak. Tiap pagi kebetulan lewat depan kantor saya Pak. Iya Pak. Ngangkut ke Ya mungkin Pak Camat tahu itu kerjaan saya Pak gitu. Gitu. Saya nggak tahu namanya. Saya nggak tahu imam, nggak tahu si A, si B Pak. Saya cuma menabung ke sekolah, tahunya saya gitu anak saya. Gitu. Jadi saya nuntut lembaga sekolah gitu Pak. Masih lama, masih usia 43. Oke. Kecuali udah mau pensiun baru sulit. Saya nggak nuntut siapa Pak. Soalnya saya pingin uang saya cair, cepat cair gitu kembali. Sekian, terima kasih atas bantuan. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Silakan. Terima kasih. Ya. Intinya apa kata Mas Herdi tadi itu, kita tidak mau tahu oknum imam atau rabbini atau siapapun Pak. Jadi kita menabung ke sekolah, sekolah harus bertanggung jawab terhadap dana tersebut. Intinya begitu. Dan kami berharap jangan 1 tahun 2 tahun Pak. Kita sudah mulai. Ada yang nalangi kalau bisa, misalkan Pak Ketua atau Ibu Nia, mohon Bu, ditalangi dulu. Iya. Ada, iya. Kita kan tupoksi kita kan sebagai mediator. Nggak apa-apa pribadi, nggak apa-apa Dan juga Bu. memang dari warga, saya taunya nabung ke sekolah, maunya uang kembali. Iya. Ini kan kita jelas. Tapi sebagai mediator, tentu kita perlu adanya mediasi dari si penabung dan dari kepala sekolah. Kita merunut kronologisnya. Jadi uang itu nyangkutnya di mana? Ya itu nggak tahu Pak. Ya makanya kita mau Mas Roni, jadi kalau langsung berpendirian tidak tahu uang ke gimana, itu kan kira-kira barang peker tak tuli mare. Jadi dari komisi ini kan sudah mau memberi ruang kepada kita, akan diundang pihak sekolah. Mohon juga Bapak dari perwakilan ibu-ibu ini juga diundang, karena pengaruhnya lumayan besar. Ibu-ibu saya ini tolong diundang walaupun cuma 2 karena pengaruhnya besar. Siap Pak. Biar langsung bisa. Karena mohon izin, kami sempat bertemu imam di mediasi waktu pertemuan di sekolah. Waktu pertemuan di sekolah tidak sengaja tadi tidak saya sampaikan. Waktu selesai pertemuan di sekolah pagi, malam kami pertemuan imam, Kaleguna, Kapolsek, Kaule, Bendahara Pos. Jadi memang ada kesanggupan dari imam. Ada kesanggupan. Enggak. Imam dalam artian pasrah itu bukan pasrah agama ternyata Pak. Gimana? Tapi pasrah nanti akan memberikan jawaban kalau memang masih terpakai. Mau berperangnya pasti ketika jumlah kerugian berapa yang memang terpakai itu ada kepastian. Nah, harapannya dengan nanti dipanggil di sini itu kita dapat kepastian pasti sudah kan, karena cuma cerita kan Mas Imam. Jadi ayo kita sama-sama legowo dulu. Yang pasti dari Komisi 4 ini sudah memberikan ruang pada kita kan, seperti itu. Jadi tunggu keputusannya. Keinginan dari saya sadar keinginan dari semua lebih cepat lebih baik. Nah, gitu.
Kan kayak gitu. Kalau bicara mungkin ada yang nalangi, kita pas punya talangan jual talangan. Kan kayak gitu ya. Jadi tak langkong, nyon sapure dulu ke warga. Jadi nyon sapure. Cepat Pak. Nanti di media Makanya saya kan udah- tadi ketua bilang mau rembuk sama Mbak. Semoga segera terlaksana itu. Kan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Izin Pak Ketua menambahkan. Silakan, Mas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Komisi 4 atas respon baiknya Pak. Kami agak lumayan lega adanya respon yang akan Bapak akan laksanakan atau mau mengambil atau mengundang pihak-pihak terkait. Kami mohon untuk disegerakan Pak secepat mungkin. Karena begini, di sisi lain ini kan jadi presiden buruk Pak untuk kepegawaian Sumeneb. Saya khawatir ini jadi budaya Pak kalau tidak ditindak tegas. Saya khawatir ini mungkin ini yang terjadi di SDN Pinggir Papas 1 Pak. Kita tidak tahu di SDN lain Pak. Nah makanya dengan adanya forum ini untuk untuk diselamatkan Pak. Karena ini untuk masa depan anak-anak kita ke depan. Nah, dengan gerak cepat Bapak Dewan dan Ibu Dewan ini kami percaya untuk segera nemu solusi. Kalau persoalan yakin, ya kita tidak yakin Pak. Mohon maaf kalau katanya Bapak Dewan yakin akan mengembalikan. Mohon maaf Pak, karena kita sudah ke kepala dinas, sudah difasilitasi Pak Camat dan kepala desa. Ini mentok, ujung-ujungnya kabur Pak penjelasannya. Jadi kok gimana? Nggak ada kepastian yang jelas. Nah makanya dengan uluran tangan Bapak Ibu Dewan ini untuk bisa menjadi mediator penyelesaian konflik ini Pak. Ya masa sih berapa sih? Ya kalau mungkin mau disisipkan anggaran Dewan kepada kami monggo Pak biar tambah cepat selesai. Cair bisa diganti seperti Dan itu. kami sangat menyayangkan sebenarnya ini kan ranahnya kepala dinas Pak. Makanya dia itu harusnya punya cukup nyali untuk menyelesaikan problem ini, tapi kok sampai detik ini tuh tidak bertanggung jawab. Makanya kita mengadu ke Bapak Ibu sekalian untuk menjadi fasilitator gitu loh Pak. Menjadi fasilitator ini segera kembali. Mohon maaf Pak, kalau sampai katakanlah imam itu mau membayar tahun depan, wah itu kelamaan Pak. Makan apa anak kita Pak? Kalau bisa sesegera mungkin seminggu kemudian bayar lunas sudah selesai Pak. Kita akan cabut laporan kami di kepolisian. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi? Ada cukup udah Pak. Ibu-ibu, semangat ini. Ara Nor. Ya. Oke. Jangan lama Pak, lama-lama Pak. Oke. Soalnya sekolah yang lain udah cair udah. Udah masuk Bu, pembelajaran baru ini Bu. Ini pembelajaran baru udah Bu. Oke. Jadi beberapa hal yang bisa kami tangkap dari berbagai argumentasi yang disampaikan dan pendapat, aspirasi yang disampaikan pada kami, pada prinsipnya ini poin yang sangat berharga untuk kita selesaikan secara musyawarah. Pada prinsipnya kan begitu. Iya. Kami sebagai mediator sekaligus fasilitator untuk bisa komunikasi dengan beberapa stakeholder yang ada, baik lembaga sekolah SDN 1 Pinggir Papas di Kecamatan Gelanget maupun dengan warga yang sekaligus wali santri, wali murid dari SD terkait. Maka dari itu kami dapat beberapa poin penting. Pada prinsipnya semangatnya dan harapannya ke kami Bapak Ibu sekalian, uang yang berupa tabungan itu segera kembali ke pemiliknya masing-masing. Harapannya segera Pak, kan gitu. Tapi kita coba untuk melakukan proses koordinasi dengan OPD teknis, dengan dinas pendidikan agar mengkoordinasikan persoalan ini ke sekolah di Pinggir Papas itu. Maka dari itu Bapak, dari berbagai masukan dari pimpinan maupun anggota, jadi memang per hari ini masih ambiguitas
ada antras dari wali murid sehingga merasa tidak yakin dan tidak percaya uang ini kembali beneran enggak. Ya, memang sudah terkumpul sekian puluh juta. Sisanya ini bagaimana? Ya itu Pak. Ya kan? Iya. Pada prinsipnya kami di ruangan Komisi 4 ini memang memberi autokritik ya kepada lembaga pendidikan, utamanya di naungan Dinas Pendidikan, ya secara substansial ini wajah pendidikan kita dalam perspektif moral. Di dalam pandangan kami, apa yang terjadi ini memang tidak selayaknya dan tidak sepatutnya terjadi. Begitu terjadi degradasi moral sejauh ini, tergerusnya moral bukan hanya di tataran akar rumput saja, tapi masuk ke lembaga strategis yang menjadi ruh pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sumeneb, bahkan bangsa secara keseluruhan. Ini terjadi, ini memang menjadi presiden buruk terhadap dunia pendidikan, karena guru baik yang statusnya sebagai kepala sekolah maupun berstruktur apa di lembaga terkait tersebut, memang ini kita merasa miris. Kan guru pada prinsipnya harus layak dicontoh sebagai teladan. Nah, jika banyak warga yang notabene sebagai wali murid yang datang pada hari ini ke ruangan Komisi 4 ini salah satu cerminan potret kita bahwa sejauh ini hasil produk yang mau kita hasilkan sebagai produk strategis lah di dalam dunia pendidikan itu mencetak mutu pendidikan yang berakhlak baik, mutu pendidikan yang berkualitas saintis, ilmu pengetahuan. Nah ini kan masih jauh dari harapan kan begitu toh. Maka dari itu Bapak, kami tentunya akan melakukan koordinasi yang pertama dengan semua stakeholder agar ini bisa terselesaikan sesuai harapan. Sebenarnya Bapak sudah melakukan langkah yang benar, sudah melakukan pelaporan ke APH, dalam hal ini Polres ya Pak ya? Iya Polres. Dalam hal ini sudah, saya yakin lembaga APH mampu menyelesaikan ini. Cuman Bapak juga konkret juga paham bahwa saya ini rakyat, punya representasi keterwakilan di lembaga DPRD, ada kami nih. Maka dengan pendekatan struktur kelembagaan sebagai kami dianggap wakil dari masyarakat, sangat substansial juga menyelesaikan masalah dengan rembuh, mediasi dan lain sebagainya. Tapi kita butuh proses untuk melaksanakan ini. Maka dari itu, benang merahnya siapa yang bersalah, sebenarnya sesungguhnya itu seperti apa persoalan ini. Kan disampaikan tadi, pasti ada hulu dan hilirnya persoalan ini gitu. Konflik yang terjadi atau persoalan yang terjadi nanti kita bisa buka secara terang benderang bahwa sesungguhnya mungkin bisa dianggap ini memang persoalan, ada oknum yang memang berperilaku tidak benar, atau dimungkinkan ada miskomunikasi, salah persepsi, salah asumsi, sehingga karena tidak ada rembuh duduk bareng, akhirnya seolah-olah tidak ada yang bertanggung jawab. Begitu sulitnya mau melakukan koordinasi sehingga menemukan sebuah titik solusi bersama, menjadi penyemangat Bapak Ibu ke depan. Ini kita akan lakukan ini, cuman dengan segala hormat juga kami butuh waktu untuk mengundang pihak-pihak terkait. Karena terus terang yang masuk ke meja Komisi 4 ini untuk beraudiensi, melakukan hal-hal banyak hal lah. Itu masih ada beberapa dari STKIP dan sebagainya. Mau sini katanya juga terkait pendidikan apa dan sebagainya. Kita welcome. Memang tugas kita ya nerima dan mendengarkan dan membantu. Harapan tujuan Bapak Ibu ke sini tentunya harus punya nilai poin strategis sebagai solusi. Jika itu tidak kita lakukan,
kita dianggap sia-sia ini, Iya, waktu betul. dan tenaga dan sebagainya. Maka dari itu pendekatan kultural dan lembaga di BRD kepada pihak terkait, baik dengan dinas pendidikan dan SDN 1 pinggir Bapak itu kita akan segera lakukan. Tentunya hal ini kita cukupi saja dulu Pak, ya Pak. Dalam artian bukan berarti kami tidak mau berlama-lama, bukan, tapi kita harus agenda berikutnya ini kita harus juga lakukan dengan teman-teman yang lain. Tidak apa-apa kan? Atau masih tetap mau dilanjut? Satu Pak, mungkin permintaan penutup Pak sebelum ini tutup. Jadi apapun nanti yang menjadi keputusan dan diputuskan, misalkan hari ini pun juga Bapak sudah punya planning-planning ke depan seperti apa, tapi ke depan poinnya Pak, poin terpentingnya di kami adalah ada satu pihak atau person yang memberikan garansi. Misalkan saja, mohon maaf Bu Nia, kita selesaikan ini 3 bulan, misalkan nanti ada perjanjian dengan kepala sekolah yang lama tidak bayar, Bu Nia sanggup membayar. Jadi kita punya garansi siapa yang bisa kita tahu seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan kita, ya kan, kalau misalkan Bu Nia, Kiai Sami, Mas Akis mau masih berkoordinasi, mau masih mendalami, mau masih mencari titik temu, kita ini masih di awang-awang Pak. Ibaratnya kami tidak punya harapan yang bisa kita pegang. Tapi ketika Mas Akis punya semangat, oke, kita selesaikan. Kalau misalkan nanti Oktober belum selesai, maka saya pribadi akan mengganti. Jadi kita yakin, oh yang menggaransi Mas Akis, yang menggaransi Bu Nia, seperti itu. Atau Pak Camat, seperti itu Pak. Ini sekian, terima kasih. Siapa yang bisa memberi garansi seperti itu Bu? Oke, Mas Edi, terima kasih. Kita bisa garansi ya. Iya, kalau imam kapan? Akhirnya kami siap berkomitmen membantu bersama menyelesaikan persoalan ini. Mungkin dianggap selesai atau masih belum? Cukup Pak. Cukup ya. Harapannya untuk episode selanjutnya itu lebih cepat mungkin Pak. Iya. Yang perlu jadi catatan mungkin Pak, Itu poinnya itu. Itu sempat menjanjikan 5 bulan akan diselesaikan Pak. Oh. Jadi mungkin itu bisa ditekankan Pak. Apakah benar? Seperti itu? Enggak tahu Pak. Janji ke kami 5 Apa bulan. Pak? Ya Pak Camat nanti yang menggaransi, enggak apa-apa. Kami yakin. Iya. Itu. Jadi ya. Pada tak yakin. Pak Camat mungkin siap langsung per hari ini ya. Sama Ibu Bupati. Pada tak yakin Ibu Bupati. Enggak apa-apa. Silakan. Oke. Kalau ada yang menalangi. Tapi jangan lama-lama Pak Camat. Cukup Bapak. Cukup. Oke, saya yakin yang hadir di forum ini, pimpinan maupun anggota dan Pak Camat akan bermurah hati untuk membantu warga wali murid yang tadi dijelaskan persoalan apa tabungan macet itu, baik dengan kinerja maupun dengan hal lain. Mungkin bisa kami anggap cukup pertemuan pertama ini, kita lanjut lagi nanti pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Camat yang hadir, yang mendampingi ini, Bapak Kiki, Camat Kaliangan, Bapak Koordinator Mas Edi ya, Mas Edi Susanto, dan ada teman saya juga ini ada Gus Roni. Gus Roni ini. Ya, sering WA saya itu. Oke, saya merasa bangga dan merasa senang dan bersyukur bisa ketemu konstituen sebagai tanggung jawab kita menyelesaikan problematika persoalan yang ada di masing-masing seperti yang Bapak Ibu tadi sampaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.